Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya. Saya atas nama Lydia Paskaliana Hadia dengan NPM 2020161. Saya dari Prodi Keperawatan kelas 2020D. Oke baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertema konsep hubungan antar manusia, konsep diri, dan teori Johari Window. Oke, yang pertama mengenai konsep hubungan antar manusia. Definisi hubungan antar manusia mempunyai dua pengertian. Yang pertama, hubungan antar manusia dalam arti luas. Satu, interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam skala di semua bidang kehidupan. Yang kedua, secara kodrat manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens yang membedakan dengan hewan. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial atau Homo socius selalu berhubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat, menurut Ferdinand Tonis, manusia hidup bermasyarakat mempunyai dua jenis pergaulan. Yang pertama, Gemeinschaft, yang berarti seseorang yang bergaul sangat akrab sehingga segala hal yang dialami orang lain dirasakan pula sebagaimana terjadi pada dirinya. Yang kedua, Gesellschaft, yang berarti pergaulan yang memperhitungkan untung dan ruginya sehingga anggotanya bebas keluar masuk dari kelompok tersebut. Dan pengertian hubungan antar manusia dalam arti sempit terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan manusiawi, dan yang kedua, hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik adalah kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Hubungan antar perawat atau bidan dengan klien lebih dari sekedar mutual partnership. Hubungan ini merupakan sebuah proses di mana perawat sebagai helper atau penolong mengintervensi kehidupan klien dan membantu klien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan hubungan terapeutik dengan komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Abraham, yang menyatakan bahwa semua interaksi itu memerlukan komunikasi. Dan yang kedua menurut Stuart Sundell, yang menjelaskan bahwa dalam menjalin hubungan terapeutik atau berinteraksi dengan klien diperlukan komunikasi. Dan komunikasi adalah hubungan itu sendiri, di mana tanpa komunikasi hubungan tidak mungkin terjadi. Dan yang berikut, tujuan terapeutik akan tercapai bila dalam melakukan helping relationship, yang berarti perawat memiliki karakteristik yang sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri terhadap nilai yang dianut. Perawat harus mampu menjelaskan tentang diri sendiri, keyakinannya, dan apa yang menurutnya penting dalam kehidupan ini. Yang kedua, kemampuannya untuk menganalisis perasaannya sendiri. Perawat secara bertahap belajar mengenal dan mengatasi berbagai perasaan yang dialaminya seperti rasa malu, marah, kecewa, dan putus asa. Dan yang ketiga, kemampuan menjadi contoh peran. Perawat sebaiknya mempunyai pola dan gaya hidup yang sehat, termasuk kemampuan menjaga kesehatan agar dapat dicontoh oleh orang lain. Dan yang berikut itu altruistik. Perawat merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Yang berikut, rasa tanggung jawab etik dan moral. Setiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Yang berikut, tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini ada dua dimensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap tindakan sendiri, dan yang kedua tanggung jawab terhadap orang lain. Selanjutnya, manfaat komunikasi terapeutik. 1. Mendorong menganjurkan kerjasama antara perawat dan klien melalui hubungan interpersonal perawat-klien. Yang kedua, mengidentifikasikan, mengungkap perasaan, dan mengkaji tindakan yang dilakukan oleh perawat.
ada 2 syarat agar komunikasi itu menjadi efektif. Yang pertama itu, komunikasi harus ditujukan untuk menjaga diri pemberi dan penerima pesan. Yang kedua, komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberi saran, informasi, maupun masukan. Dan topik yang berikutnya, tujuan hubungan antar manusia. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku sendiri dan orang lain. Yang kelima, bermain dan hiburan. Yang keenam, memberikan bantuan. Dan yang berikut, teknik-teknik hubungan antar pribadi. Yang pertama itu konseling langsung yang terarah. Konseling yang pendekatannya terpusat pada konselor, di mana aktivitas utama terletak pada konselor. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menjalin hubungan yang akrab dengan konselin sehingga tumbuh kepercayaan. Dan yang kedua, mencari informasi masalah yang dihadapi konselin dengan pertanyaan. Topik yang kedua itu mengenai konsep diri. Definisi. 1. Pandangan kita mengenai siapa diri kita yang kita dapat informasi dari orang lain kepada kita. Yang kedua, pemahaman, kepercayaan, dan keyakinan seseorang tentang dirinya yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Hal ini meliputi persepsi individu tentang 1. Karakteristik dan kemampuan pengalaman dan objek sekitarnya. 2. Tujuan dan idealisme semuanya berhubungan. Ketiga, interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Proses pembentukan diri itu umpan balik orang lain. Itu dari perilaku kita dan konsep diri. Dan topik yang ketiga itu teori Johari Window. Definisi, mengenal diri sendiri dengan teori Johari Window. Yang kedua, menurut Joseph Pfaff dan Harrington Ingram memperkenalkan konsep Johari Window terbagi menjadi 4 kuadran. Gambaran kesadaran diri oleh Johari Window. Yang pertama, kuadran terbuka. Itu artinya diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kuadran tersembunyi atau rahasia, yang artinya hanya diketahui diri sendiri. Dan yang ketiga, kuadran buta, yang artinya diketahui oleh orang lain. Yang keempat, kuadran yang tidak diketahui, yang artinya di sini tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Prinsip berfungsinya 4 kuadran. Yang pertama, perubahan pada satu kuadran akan mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada kuadran lain. Yang kedua, semakin kecil atau sempit daerah satu atau daerah terbuka, semakin buruk komunikasi yang terjadi. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi interpersonal berarti melakukan perubahan diri sehingga kuadran satu dan kuadran lain kecil.